Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sri Hidawah Yuni SPD. Saya bekerja di Madrasah Aliyah Negeri 1 Lombok Timur. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah nilai tunggal dari data yang dapat memberikan gambaran-gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang di sekitar mana data itu memusat, serta dianggap mewakili seluruh data. Macam-macam pemusatan data yang akan kita pelajari antara lain yang pertama rata-rata hitung, median, dan modus. Rata hitung. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang rata-rata hitung. Ada dua ya, untuk data tunggal sama untuk data berkelompok. Untuk data tunggal, rumusnya ini ada dua. Yang pertama, X bar sama dengan sigma X dibagi N. Ini sudah biasa kalian gunakan waktu kalian belajar statistika dulu tentang rata-rata di waktu SD kelas 6 ya. Selanjutnya adalah X bar sama dengan sigma FI XI dibagi sigma F. Contoh soal. Siswa suatu kelas terdiri dari 3 kelompok penyumbang korban bencana banjir. Kelompok 1, 2, dan 3 masing-masing terdiri dari 10, 12, dan 18 siswa. Jika rata-rata sumbangan kelompok 1 adalah 10.000, rata-rata sumbangan kelompok 2 adalah 11.000, dan rata-rata sumbangan seluruh kelas adalah 9.400, maka rata-rata sumbangan kelompok 3 adalah untuk penyelesaiannya, tadi di soal kita bisa melihat bahwa jumlah kelompok 1 itu ada 10 orang, masing-masing mereka menyumbang 10.000. Untuk F2-nya, artinya untuk kelompok 2, jumlah kelompok 2 itu 12, sedangkan rata-rata sumbangannya itu X2, yaitu 11.000 ya masing-masing orang. Untuk F3, 18 orang, jumlah dari kelompok 3. Dan rata-rata gabungannya adalah 9.400. Yang akan ditanyakan adalah berapakah rata-rata yang dikeluarkan atau yang disumbangkan oleh masing-masing daripada kelompok 3. Untuk penyelesaiannya kita menggunakan rumus sigma FIXI dibagi sigma F ya. Rumus rata-rata yang tadi sudah kita bahas, tinggal kita masukkan yang diketahui sehingga ini total daripada jumlah frekuensi ini adalah 40. 40 kita kalikan dengan 9.400, kita dapatkan 376.000. Kemudian kedua ruas kita kurangi dengan 232.000 atau 232.000 itu kita pindah dia ke kiri menjadi negatif, sehingga kita dapatkan X3 itu adalah 8.000. Contoh soal yang kedua, rata-rata nilai ulangan matematika 10 orang siswa adalah 7,0. Jika nilai AD dimasukkan, nilai rata-rata tersebut berubah menjadi 6,8. Tentukan nilai matematika AD. Tadi yang berarti untuk penyelesaiannya F1 itu merupakan banyak siswa yang pertama ya. Banyak siswa yang udah dimasukkan nilainya kan adalah 10 orang, berarti itu menjadi F1-nya. Kemudian rata-rata nilai ulangan matematika 10 orang itu menjadi X1-nya yaitu 7,0. Untuk F2-nya karena nilai AD dimasukkan, AD itu kan banyaknya 1 orang gitu ya. AD itu adalah nama ya, banyaknya 1 orang sehingga F2-nya itu sama dengan 1. Kemudian rata-ratanya setelah dimasukkan nilai AD artinya itu adalah rata-rata gabungan ya, menjadi 6,8. Berapakah nilai matematika AD? Sama seperti yang contoh pertama, kita menggunakan sigma FI rata-rata sama dengan sigma FI XI dibagi sigma F ya, tinggal kita masukkan yang diketahui. 10 kali 7,0 sama dengan 70, kemudian 11 kita kalikan dengan 6,8 kita dapatkan 74,0.
Sehingga dengan memindahkan 70 ke kiri, kita akan mendapatkan nilai X2 itu adalah 4,8. Yang kedua, kita akan mempelajari rata-rata untuk data berkelompok. Untuk data berkelompok ada dua rumus ya. Yang pertama, rumus yang tadi bisa kita gunakan, X bar sama dengan sigma FI XI dibagi sigma F, di mana FI itu adalah frekuensi ke I, sedangkan XI itu adalah nilai tengah ke data ke I ya. Rumus yang kedua adalah X bar sama dengan X0. X0 ini adalah rataan sementara ya. X bar sama dengan X0 ditambah sigma V dibagi sigma F. X0 itu adalah rata-rata sementara, sedangkan D itu sama dengan X min X0. Contoh soal. Tentukan min atau rata-rata nilai tes matematika 20 orang siswa yang disajikan pada tabel di samping. Nah, sekarang bagaimana aplikasi dari kedua rumus itu tadi ya kita akan coba. Untuk menggunakan rumus yang pertama, sigma FI XI dibagi sigma F, tadi kan XI itu adalah nilai tengah. Nilai tengah itu rumusnya adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Ya, perhatikan di sini ya, contoh kelas pertama, 100 untuk titik tengah kelas pertama, 150 ditambah 154 itu kan 304 ya. 304 itu kita bagi 2 sehingga kita dapatkan 152. Begitu juga selanjutnya. Setelah itu kita cari FI kali XI, 4 kali 152, 10 kali 157 ya, hasilnya kita taruh di sini. Kemudian kita cari jumlah dari FI XI ini ya, yaitu ternyata jumlahnya adalah 8130. Sehingga X bar itu adalah tadi rumus X bar adalah sigma FI XI dibagi dengan sigma F ya. 8130 dibagi 50 sama dengan 162,6. Cara kedua adalah dengan menggunakan rumus X bar sama dengan X0 ditambah sigma VD dibagi sigma F. Untuk cara kedua ini, X0 itu adalah rataan sementara yang diambil dari nilai tengah data. Contohnya seperti ini ya. Tadi X untuk mencari X ini kan nilai tengah ya, 150 ditambah 154 dibagi 2 kita dapatkan 152 sama dengan yang tadi. Kemudian untuk D ini XI min X0. Misal di sini kita ambil nilai 162 sebagai rataan sementaranya. Bolehkah kita mengambil 152 sebagai rataan sementara? Boleh, akan tetapi nanti akan kita dapatkan nilai negatif yang lebih besar nanti ya pada saat kita perkalian. Akan lebih mudah kita menghitung apabila nilai rataan sementara itu kita ambil dari yang di tengah-tengah. Oke, 100 untuk mencari D ya. D yang pertama XI min X0. 152 dikurang 162 kita dapatkan min 10. 157 kita kurangi dengan 162 kita dapatkan minus 5 ya, dan seterusnya. Selanjutnya VD 4 kali min 10 min 40, 10 kali min 5 kita dapatkan min 50 dan selanjutnya. Setelah itu kita jumlahkan VD-nya. Lalu kita masukkan ke dalam rumus, begitu juga dengan sigma F-nya, 30 dibagi 50, kita dapatkan 0,6 ditambah 162, kita dapatkan 162,6. Tipsnya adalah ketika tabel distribusi frekuensinya itu berbentuk puluhan kelasnya, maka disarankan untuk menggunakan rumus yang pertama. Apabila ini untuk tabel distribusi frekuensi kelasnya itu berbentuk ratusan, maka untuk memudahkan kita bisa menggunakan rumus yang kedua ini.
Akan tetapi apabila nilai tengahnya itu berbentuk koma, maka lebih mudah kita menggunakan rumus yang pertama. Contoh yang kedua, jika rata-rata sementara pada tabel berikut adalah 67, maka nilai rata-ratanya adalah, nah ini soalnya sudah ditentukan rataan sementaranya. Artinya kita bisa menggunakan atau harus menggunakan contoh rumus yang kedua. Caranya sama seperti tadi, akan tapi ini sudah ditentukan rataan sementaranya adalah 67 ya. Ini sama kayak tadi, 57 dikurangi dengan 67 kita dapatkan negatif 10, kemudian 62 dikurang 67 dapatnya negatif 5 ya, dan selanjutnya tinggal kita kalikan. Setelah itu kita cari V kali D, kita jumlahkan, lalu kita masukkan ke dalam rumus, kita dapatkan 67,6. Contoh soal ketiga ini merupakan data tunggal ya. Jika rata-rata nilai pada tabel berikut adalah 7, maka tentukan nilai X ya. Kita bisa mencarinya, kita cari dulu nilai FI kali XI. Sehingga ini kita dapatkan FI kali XI-nya totalnya adalah 184 ditambah 8X. Sedangkan frekuensinya adalah 28 ditambah X, tinggal kita masukkan ke dalam rumus, sehingga kita dapatkan nilai X-nya sama dengan 12. Yang terakhir, soal berbentuk histogram ya. Nilai ulangan harian di suatu kelas disajikan dengan histogram seperti pada gambar. Rata-rata nilai siswa adalah, nah ini kebetulan histogramnya itu menggunakan nilai tengah ya, jadi tidak perlu lagi dicari nilai tengahnya. Akan tapi kalau histogram ini menggunakan biasanya dia pakai tepi kelas, maka kita harus mencari nilai tengahnya ya. Yaitu nilai tengah itu rumusnya batas bawah ditambah batas atas dibagi 2, atau kalau dia menggunakan tepi atas ditambah tepi bawah kita bagi dengan 2. Akan tapi ini soalnya sudah menggunakan nilai tengah data, sehingga kita langsung saja mencarinya. Ini contoh soalnya dengan menggunakan pengerjaannya dengan menggunakan cara kedua ya, menggunakan rataan sementara. Ini kita pilih rataan sementaranya itu adalah 75 ya, 65 dikurang 75 min 10, 65 dikurang 75 kita dapatkan min 5. 75 dikurang 75 0, 80 dikurang 75 5, dan selanjutnya ya, tinggal kita kalikan. Kita dapatkan sigma VD-nya 145, kita masukkan ke dalam rumus, sehingga nilai rata-ratanya adalah 78,63. Semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.